Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali menjelang sahur dan hari-hari menjelang Idul Fitri, kita bertemu dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Kiai, kenapa setiap menjelang Idul Fitri malam harinya itu kita semua takbiran? Itu bahkan perayaan di mana-mana, pesta obor, keliling kampung, karnaval, itu tradisi yang sangat mengembirakan menjelang Idul Fitri. Dan takbiran, istilahnya takbiran mengumandangkan keagungan Allah Akbar. Dalam Asmaul Husna ada apa di dalam lafaz-lafaz takbir itu? Jadi ada kata-kata al-mutakabbir, ada al-kabir, yang maha agung. Akbar. Akbar diambil dari akbar. Nah, kabir, al-kabir dan al-mutakabbir. Nah, jadi memang hari raya ini kan dikatakan Aid atau hari kemenangan, hari kemerdekaan. Makanya di situ ya namanya kemenangan harus diekspresikan dengan kebahagiaan, dengan kebersamaan, dengan ekspresi yang menunjukkan kita ini bersyukur. Nah, makanya lafaz-lafaz dan takbir itu isinya adalah mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Allah taala. Karena ini adalah bagian nikmat yang luar biasa yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Makanya dikatakan fitrah itu kan kembali suci. Kembali kepada fitrah kita. Maka ada sebuah hadis mengatakan kullu maulidin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidani au yunasyirani au yumajjisani. Semua manusia itu sebenarnya dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, cuma kemudian orang tuanya lah yang kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ketika hari raya, makanya kita namakan Idul Fitri, hari kembali kepada fitrah, hari kepada kemenangan. Siapa yang memberikan kemenangan? Siapa yang memberikan kesucian? Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur itulah lalu kita mentakbirkan mengekspresikan, memuja kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kabir. Akbar itu kabir, kebesaran. Jadi memuja kebesaran Allah. Apa makna kebesaran dan keagungan Akbar, Allah taala? Kabir. Jadi sifat al-mutakabir al-kabir itu bahkan sifat yang memang privat, monopoli hanya untuk Allah Ta'ala. Makanya tidak boleh ada makhluk kok ikut-ikutan kepingin memiliki sifat mutakabir. Kabir nggak boleh, bahkan bahaya. Salah satu contohnya kayak iblis itu kan kenapa kemudian mal'un dilaknat Allah Ta'ala kan karena dia aba wastakbaro. Dia tidak mau diperintah untuk menghormati Nabi Adam wastakbaro dan dia merasa agung, lebih besar karena dia merasa diciptakan lebih dahulu, dia merasa telah beribadah ratusan tahun bahkan, sementara Nabi Adam baru diciptakan. Makanya di dalam hari raya itu lantunan-lantunan yang kita sampaikan adalah isinya memuji keagungan Allah dan kemudian ada pujian ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd, dan hanya bagi Allah semua pujian, segala pujian itu. Walil malaikati dija'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu, yang kemudian dima'a wa nahnu nuqaddisuka wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Itu yang malaikat yang jawab. Tapi ketika iblis yang diminta dia tidak mau, kemudian diceritakan Allah itu yang makhluk saya itu aba wastakbaro. Wastakbaro. Enggak mau diperintah untuk hormat Nabi Adam wastakbaro dan merasa lebih agung. Nah, iblis itu merasa lebih besar, lebih agung dari manusia. Maka Allah tidak Allah marah kepada dan melaknat kepada iblis dan katakan mengvonis bahwa iblis ini akan selamanya menjadi penghuni neraka. Itu karena kesombongannya. Yang berhak untuk dalam tanda kutip sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk punya keagungan itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian saya ingin mengulas juga terkait dengan masalah fikih dalam takbir. Jadi kalau dalam fikih itu ada istilah takbir muqayyad, ada istilah takbir mursal. Takbir muqayyad itu apa? Takbir yang dibaca ketika setelah selesai sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau takbir mursal itu yang kita baca di semua tempat, semua momentum. Kalau dalam Idul Fitri ini nggak begitu ada banyak perbedaan. Karena Idul Fitri ini kan sunnahnya kita membaca takbir itu sejak maghrib ya. Begitu masuk maghrib, huruf, kita disunahkan membaca takbir sampai besok ketika kita sholat Idul Fitri. Nah, yang kita baca setiap selesai sholat, makanya kita selesai sholat maghrib di malam Idul Fitri juga disunatkan baca takbir. Umpamanya sholat sunat, setelah sholat sunat juga takbir. Nah yang kita itu namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu yang terbatas setelah sholat. Kalau kemudian kita di antara jeda maghrib isya kan juga banyak takbiran di masjid-masjid. Dan kita keliling pakai obor, semalam juga takbiran terus, itu namanya takbir mursal. Takbir yang bebas. Nah, yang nanti agak kelihatan berbeda itu ketika di Idul Adha. Nah, Idul Adha ini takbir muqayyadnya itu dimulai dari subuh tanggal 9 hari Arafah. Setelah subuh sampai nanti habis asar tanggal 13 Dzulhijjah atau hari akhir dari Ayyamit Tasyrik. Nah, itu sampai ba'da asar. Tapi kalau takbir mursalnya itu mulai maghrib malam tanggal 10 sampai juga sholat Id. Sholat Idul Adha. Ini agak terlihat perbedaannya kalau di dalam Idul Adha. Kalau Idul Fitri antara takbir muqayyad mursal tidak begitu ada perbedaan. Ya, karena memang langsung dari maghrib sampai sholat Id. Jadi membaca takbir yang kita sebut dengan tradisi takbiran. Takbiran. Ya. Memuja kebesaran Allah menjelang sholat Id. Sejak maghrib sampai sholat Id adalah sunnah. Sunnah yang merupakan bagian dari pengagungan kebesaran Allah sebagai rasa syukur juga atas kenikmatan yang diberikan selama Ramadan dan mengagungkan dalam rangka menyambut Idul Fitri, kembali ke hari yang penuh kesucian. Tetaplah bersama saya dan Bobby dibimbing oleh Al Mukarram Kiai Haji Abdus Salam Shokib Bisri. Tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah.